Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baik ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali bertemu dan berkumpul untuk bersama-sama mempelajari bagian daripada ilmu agama kita, yaitu ilmu bahasa Arab, dari kitab Mukhtarat Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah, ringkasan-ringkasan kaidah bahasa Arab. Baik, kita sekarang akan memasuki pada Al-Faslul Khamis, ya, fasal yang kelima. Bisa dibuka halaman 21. Ya, halaman 21, Al-Faslul Khamis. Pembahasan tidak kalah pentingnya ikhwah, yaitu al-ismu bin nadhari ila taghyirihi. Isim ditinjau perubahan harokat akhirnya. Ya, isim ditinjau perubahan harokat akhirnya. Nah, ini yang mungkin sering kita tanyakan. Kenapa isim sama-sama isim, contohnya Muhammadun, terkadang berubah harokat akhirnya. Bisa Muhammadun dengan dhammah, terkadang bisa Muhammadan dengan fathah, terkadang bisa Muhammadin dengan kasrah. Ya, nah inilah yang akan kita bahas insyaallah. Nah, terkadang juga kita dapati ada isim yang senantiasa tidak berubah harokat akhirnya, kayak hada, ya, kemarin hada, kemudian alladzi. Hada dimanapun tetap hada, nggak bisa berubah menjadi hadu atau hadi, nggak bisa ya kawan ya, tetap hada. Sama dengan hadihi, dia kasrah terus, hadihi hi, nggak bisa hadihu atau hadiha, nggak ada ceritanya seperti itu ya. Nah, ini pembahasan kita. Baik, jadi isim ditinjau dari perubahan harokat akhirnya. Kita baca dulu. Isim ditinjau taghyirnya. Ya, taghyir itu perubahan ikhwan, dari kata ghayyara yughayyiru taghyiran. Nanti kalau kita sudah sampai pada tasrif sulasi mazid, ya, tambahan satu atau dua huruf, taghyirnya ada atau menjadi dua macam, yaitu mu'rab dan mabni. Ya, mu'rab dan mabni. Jadi sekarang kita akan kenalan dengan istilah baru nih. Ada namanya isim mu'rab, ada yang namanya isim mabni. Baik, isim mu'rab itu apa sih? Isim yang berubah harokat akhirnya. Ya, jadi kalau ada isim yang bisa berubah-ubah harokat akhirnya, bisa dhammah atau fathah atau kasrah, ini disebut dengan isim mu'rab. Ya, mu'rab. Misal contohnya nih, qama Zaidun, telah berdiri Zaid. Antum perhatikan kalimat Zaidun, harokatnya apa itu? Dhammah. Baik. Contoh yang kedua, ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid. Harokat Zaid apa ikhwan? Fathah. Berubah ya, padahal masih satu kata, yaitu Zaid, sama-sama Zaid,
yang pertama di dhammah, Zaid yang kedua di fathah. Kemudian contoh yang ketiga, marartu bi Zaidin, saya berpapasan dengan Zaid. Yang ketiga berubah lagi menjadi kasrah, padahal sama-sama Zaid, ya, sama-sama isim, namun berubah harokat akhirnya. Nah, inilah yang disebut dengan isim mu'rab. Berarti Zaid namanya isim mu'rab. Baik, kemudian contoh yang selanjutnya, Muhammadun tilmidun. Muhammad adalah seorang siswa. Antum perhatikan kalimat Muhammadun, dhammah, betul? Tilmidun juga dhammah. Contoh yang selanjutnya, inna Muhammadan qadimun. Sesungguhnya Muhammad itu datang. Kalimat Muhammadan, inna Muhammadan menjadi fathah. Ya, berbeda dengan Muhammad yang pertama tadi. Yang pertama dhammah, sekarang yang kedua berubah menjadi fathah, inna Muhammadan. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, inda Muhammadin ta'amun. Di sisi Muhammad ada makanan. Muhammad yang ketiga berharokat apa ikhwan? Kasrah. Nah, perubahan ini ikhwan disebut dengan isim mu'rab. Ya. Jadi isim yang berubah-ubah harokat akhirnya ini disebut dengan isim mu'rab. Faham sampai sini ya? Nah, dia perubahan tersebut tidak serta-merta begitu saja ikhwan, atau berubah dengan sendirinya, tidak. Ada nanti yang namanya alat atau amil yang menyebabkan Muhammad atau Zaid di sini berubah. Baik, kita akan contohkan ya. Kita tulis dulu di depan biar semakin mudah dipahami. Contoh yang pertama Pak ikhwan, qama Zaidun. Yang kedua, ra'aitu Zaidan. Yang ketiga, marartu bi Zaidin. Coba kita lihat, sama-sama Zaid. Yang pertama dhammah, yang kedua fathah, yang ketiga kasrah. Nah, berarti Zaid ini namanya isim mu'rab, isim yang bisa berubah sewaktu-waktu harokat akhirnya. Ya. Kemudian perubahan Zaid kok bisa rofa atau dhammah, kok bisa fathah, kok bisa kasrah, ini bukan berubah secara sendirinya ya kawan, bukan. Ya, karena ada sebab atau amil yang menyebabkan dia harus berubah. Ya, dan nanti ini sebab-sebab ini nanti kan kita bahas di pembahasan i'rab sebenarnya. Sebabnya apa? Nanti ada kan kayak mubtada, khobar. Baik, kita sepil sedikit Mas ya. Gak apa-apa, di sini kita jelasin sedikit nanti biar nanti ke pembahasan i'rab sudah semakin mudah. Ada nyambungnya gitu loh. Baik, Zaidun. Kenapa di sini rofa atau dhammah? Kenapa enggak fathah saja? Kenapa enggak kasrah saja? Kan suka-suka saya kan gitu kan. Kalau orang gitu ya. Enggak bisa seperti itu. Ini ada kaedahnya. Ini ilmu bahasa Arab sudah ada kaedahnya dalam penyusunannya. Ya, perlafatannya ada kaedahnya. Jadi bukan suka-suka ya kawan ya.
Ini ada kaidahnya. Nah, kenapa dia dibaca rofa atau dhammah? Perhatikan. Kita pernah mendengarkan di sini apa ini? Qoma ini fi'il apa namanya? Fi'il madhi. Binanya apa? Sahih, ajwaf atau nakis? Ajwaf, karena apa ya kawan? Ain fi'ilnya berupa huruf illat. Masih ingat ya? Ingat kayak gitu. Ini namanya bina ajwaf. Setiap fi'il kaidahnya butuh apa yang namanya fa'il. Iya. Butuh fa'il. Nah, karena di sini Zaid sebagai fa'il, sebagai pelaku, subjek dari qoma, maka dia berharokat dhammah. Karena sebagai apa? Fa'il. Itu ya kan. Nanti pembahasannya nanti akan dikelompokkan insyaallah di pembahasan i'rab. Isim-isim yang rofa itu apa saja? Dikelompokkan sendiri ya. Dialokasikan ke isim apa saja. Isim-isim yang dirofa nanti kayak fa'il, mubtada, khobar dan yang seterusnya. Ada kelompoknya. Nanti isim-isim yang nasab apa saja kelompoknya? Ada maf'ul bih, ada maf'ul mutlak, ada maf'ul ajlih, kemudian dan kawan-kawannya. Nanti yang digolongkan isim-isim yang jar, cuman dua ya, gampang kemarin apa? Mudhof ilaih sama diawali huruf jar. Yang paling gampang jar, cuman dua sebabnya. Kalau enggak mudhof ilaih, yang kedua apa ya kawan? Sebagai karena dimasukin huruf jar, itu doang, paling gampang. Tapi yang paling banyak rofa sama nasab, fathah sama dhammah, itu yang paling banyak. Tapi mudah insyaallah ya, nanti kalau kita tahu kaidahnya. Nah, sedangkan fa'il dikategorikan isim yang di dhammah atau isim yang di rofa, Pak. Alokasikan dia di isim yang rofa. Makanya gampang nanti kalau tahu alokasinya. Ya, apa saja isim yang di rofa, apa saja isim yang di dhammah, apa saja isim yang di fathah, apa saja isim yang di jar. Jadi nanti bisa kita tempatkan sesuai dengan kondisinya. Paham ya? Nah, di sini fi'il madhi qoma. Ini dhamir apa di sini, ya kawan? Namanya? Baik, namanya dhamir apa, Pak? Dhahir atau mustatir? Mustatir ya. Baik, mustatirnya wujuban atau jawazan? Ayo, mustatirnya wujuban atau jawazan? Jawazan, betul, ahsantum. Jawazan, ya kawan. Kenapa? Karena posisi dhamir tadi sudah digantikan oleh siapa ini? Zaid. Isim dhohir itu Zaid. Jadi kalau antum jangan ngartikan dia laki-laki setelah berdiri, salah. Sudah bukan dia lagi. Posisi dia huwa ini sudah diambil alih oleh siapa? Si Zaid. Jadi yang berdiri Zaid, ya ini terjemahannya telah berdiri Zaid atau Zaid telah berdiri, begitu terjemahannya. Jangan dia laki-laki telah berdiri, nggak bisa seperti itu karena sudah diambil posisinya oleh si Zaid. Faham di sini? Paham ya? Tapi nanti pembahasan tentang sebab-sebab rofaknya, sebab-sebab dia dhammahnya ini khusus di pembahasan i'rab ya. Sabar dulu, masih panjang perjalanannya. Nah, pembahasan kita cukup mengetahui istilah apa itu isim mu'rab gitu saja. Yaitu isim yang bisa berubah-ubah rokat akhirnya. Itu saja dulu. Jadi kenalan dengan isim mu'rab itu aja dulu ya. Adapun gimana Ustaz kok bisa begini-begini, itu nanti. Ya nanti di pembahasan i'rab. Cuman saya sedikit terangkan di sini dia dhammah atau rofa karena sebagai apa ya? Fa'il ini. Baik sebabnya. Contoh yang selanjutnya, ra'aitu Zaidan. Saya melihat Zaid. Perhatikan ya kawan, tuh kan dhamir ana ya, dhamir ana. Ro'a gitu kan, ro'au, ro'at, ro'ata, ro'aina dan seterusnya. Ro'aita, ro'aituma, ro'aitum, ro'aiti, ro'aituma, ro'aitunna, ro'aitu, ro'aina, ya kan? Jadi saya melihat. Ini dhamir ana. Dhamir apa namanya nih ya kawan? Rofa muttasil, ahsantum. Ya kenapa dikatakan rofa, Pak? Karena dia bersambung dengan fi'il sekaligus menjadi fa'ilnya atau subjeknya. Baik,
kita dilihat di sini ro'a, berarti ro'a itu melihat. Siapa yang melihat? Domir tu, saya. Sudah diketahui dua. Subjek predikatnya sudah ketahuan. Ya, saya melihat. Saya sebagai subjek, ro'a melihat sebagai apa? Predikatnya, kata kerjanya. Berarti tinggal satu, Pak. Apa namanya itu? Objek. Ya karena ro'a di sini fi'il yang butuh dengan objek. Kalau hanya saya melihat, sempurna nggak kalimatnya? Ngambang. Akan ditanya, orang yang diajak bicara akan bertanya, melihat apa kamu? Kan begitu, Pak ya? Nah, ketika disebutkan Zaidan, itu namanya objek, puas. Yang mendengar pun puas. Oh, Zaid, selesai. Nggak bertanya lagi. Ya. Nah, sekarang kita lihat kalimat Zaidan. Kenapa Zaidan di sini nasab atau fathah harokatnya? Iya. Alasannya karena dia sebagai objek, ikhwan. Kalau bahasa Arabnya maf'ul bih. Iya. Ya, atau objek. Nah, ini berarti kita tahu sekarang ada gambaran setiap kata atau kalimat yang dia sebagai objek pasti dia nasab atau fathah harokatnya. Satu ya. Nah, nanti akan disebutkan di pembahasan i'rab itu isim-isim yang mansub, isim-isim yang fathah harokatnya apa saja. Nanti ada maf'ul bih, ada isim inna, ada khobar kana, ada maf'ul mutlak dan yang lainnya. Ya. Dan yang lainnya kawan-kawannya. Ya. Jadi ini kita singgung sedikit, dia nasab ada sebabnya. Karena sebagai apa, ikhwan, tadi? Objek atau maf'ulun bih, Pak. Berarti antum sekarang ada gambaran ya, setiap maf'ul bih atau objek itu harus di fathah. Kayak begini. Saya memukul seekor anjing. Siapa objeknya di situ? Anjingnya. Nanti harokatnya harus fathah, Pak. Ya, contohnya darabtu. Saya memukul kan? Darabtu. Berarti apa, Pak? Anjingnya masih kalbun kan? Berarti kalban. Gini harus fathah. Kan dia sebagai objek. Gak boleh antum bilang kalbun. Ini salah, apalagi kalbin, lebih parah. Iya. Karena dia objek harus mau nggak mau fathah. Atau seandainya ini ada alif lamnya, berarti nggak usah ditanwin, al-kalba gitu ya, al-kalba, tetap fathah ya harokatnya. Nah begini, tergantung, pokoknya kalau ada alif lam nggak boleh ditanwin, kalau nggak ada alif lam, kalau ada alif lam nggak boleh ditanwin, kalau nggak ada alif lam baru boleh ditanwin. Ngerti ya, kawan ya? Ini kita sebut sedikit. Ya, ini kita sebenarnya belum bahas sebab atau alasannya ya, cuman karena mau nggak mau kita harus jelaskan sedikit saja ya. Baik, kemudian kita lihat kalimat yang ketiga, yaitu marartu bi Zaidin. Anda melihat ya, Zaid di sini harokatnya apa? Kasrotain, Pak ya, atau kasroh. Yang satu dhamma fathah, yang kedua kasroh. Loh, berarti Zaid ini Pak isim mu'rab. Ya Pak ya? Apa sebabnya kok dia kasroh? Ini paling gampang ya. Kenapa ini? Ada huruf jar bi. Nah ini insyaallah kamu sudah sering tahu ya. Ada huruf jar yang menyebabkan dia harus kasroh. Ya adalah amil, yaitu amil huruf jar ini. Sebabnya huruf jar ini. Adanya huruf jar. Ya, adanya huruf jar. Faham ya kawan? Ya, sementara ini dulu terkait masalah mu'rab itu, yang penting antum paham isim yang bisa berubah-ubah harokat akhir namanya isim mu'rab. Udah gitu aja dulu ya. Intinya di situ dulu. Adapun sebab-sebabnya nanti antum sabar dulu. Baik, sekarang kita lihat contoh yang selanjutnya, ikhwan. Yang di situ apa, ikhwan? Yang di bawahnya itu Muhammadun tilmidun ya. Dikasih contoh yang lain ini. Muhammadun tilmidun. Yang kedua apa? Inna
Muhammadan qadimun. Yang ketiga, inda Muhammadin ta'amun. Baik, antum fokus ke kalimat Muhammad ya, kata Muhammad. Yang pertama di sini dhammah. Yang kedua fathah. Yang ketiga kasrah. Ya, yang ketiga kasrah. Nah, berarti Muhammad itu adalah isim mu'rab. Karena dia sewaktu-waktu bisa berubah harokat akhirnya. Pak ya, bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Iya. Sama dengan tilmidun, tilmidan, tilmidin, bisa juga nanti. Qadimun juga nanti bisa berubah. Ini juga bisa berubah. Tapi kita fokus ke Muhammad dulu aja. Yang jelas di sini perubahannya. Nah, Muhammadun, dia kok tiba-tiba dhammah? Apakah secara sendirinya dia dhammah begitu? Tidak, ikhwan. Ada sebab. Saya katakan tadi ya, ada amil yang mengharuskan dia harus dhammah. Kenapa di sini dhammah, ikhwan? Ada yang pernah belajar? Sebagai apa? Mubtada. Karena dia jatuh di awal kalimat. Ingat ya, setiap isim yang jatuh di awal kalimat dia harus didhammah. Sebagai mubtada. Makanya antum kalau baca kitab gundul gitu ya, nggak ada harokahnya. Kalau dia di awal kalimat nggak usah ragu, dibaca dhammah saja. Iya, dibaca dhammah. Nah, dia sebagai mubtada, rofaknya dia sebagai apa? Mubtada. Nah, tadi di antara isim yang dirofa apa ya kawan? Mubtada. Nanti ada khobar, ada apa tadi? Fa'il. Itu di antaranya. Baik. Sekarang kita lihat yang kedua. Inna Muhammadan qadimun. Sesungguhnya Muhammad itu hadir atau datang. Kenapa Muhammad nasab fathah harokatnya? Yang pertama kok dhammah, sekarang kok fathah. Ini ada sebabnya, kawan. Apa sebabnya? Karena ada inna di sini, lihat. Nah, ini penyebab Muhammad harus fathah. Kalau bahasa nahwunya sebagai apa? Isim inna. Isim inna, kemasukan inna sebagai isimnya inna. Dia mau nggak mau harus fathah. Paham ya? Tapi nanti aja pembahasannya, insya Allah. Jadi isimnya inna itu harus fathah. Berarti apa? Yang diantara isim yang dinasab. Tadi kita bahas satu apa tadi? Maf'ul bih. Yang kedua isim inna, diantaranya begitu ya. Nah, baik. Sekarang yang ketiga, inda Muhammadin ta'amun. Duh, di sini Muhammad berubah lagi, Pak. Jadi kasroh. Iya, kita sudah tahu insya Allah ini. Kenapa, Pak? Kenapa kasroh? Ingat, yang kasroh cuma punya dua alasan. Yang satu kemasukan huruf jar, yang satu apa ya, kawan? Karena sebagai mudhaf ilaih. Ini mudhaf ilaih dari inda. Ya, sebagai mudhaf ilaih. Nah, ini dua alasan ya. Pokoknya kalau dalam ilmu bahasa Arab, kalau antum punya hujahnya kuat, ya kenapa dibaca ini, itu yang menang ya kawan. Kalau nahwunya kuat, insya Allah baca kitabnya juga kuat. Iya, paham ya? Ini sebatas contoh ya kawan, sekedar contoh perubahan dari isim-isim. Kenapa bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah. Dan isim yang seperti ini disebut dalam bahasa Arab dinamakan isim mu'rab. Ya, mu'rab. Faham di sini? Fahim tum? Ngerti Pak ya? Ada pertanyaan enggak untuk mu'rab ini? Jangan tanya sebab-sebabnya dulu ya. Sebab-sebabnya itu nanti di pembahasan khusus i'rab. Saya ulangi lagi ya. Yang penting intinya gini saja. Isim yang bisa berubah harokat akhirnya namanya isim mu'rab. Itu aja dulu ya. Untuk pemula begitu aja dulu. Ada sebabnya? Ya nanti dulu. Kalau sudah paham sedikit ini udah mending. Punya modal satu mubtada, kedua isim inna. Itu ya luar lebih bagus lagi ya. Lebih bagus lagi.
Baik, sekarang kita masuk yang kedua dari jenis isim ditinjau dari taghyirnya, yaitu isim mabni yang kedua ya. Nah, mabni ini kebalikannya ya kawan, sebaliknya atau kebalikan dari mu'rab. Al-ismul mabniyu, isim mabni, yaitu isim yang tetap harokat akhirnya, mau dibagaimanapun, mau diapain juga tetap saja begitu, harokatnya nggak bisa berubah ya, mabni. Makanya antum harus mabni ya, mabni dalam artian apa di sini? Istiqomahnya ya, harus mabni, istiqomahnya tetap. Kalau dalam cita-cita prestasi harus apa? Mu'rab, harus berubah dong. Jangan belajar bahasa Arab hada-hada saja ya, ada peningkatan. Semakin kita belajar, semakin tambah wawasan kita dan keilmuan kita, kan begitu ya. Jadinya mu'rab, jadilah orang yang mu'rab, kan gitu. Berubah, harus berubah ya, ada perubahan dalam hidup ini ya. Mengaku mengatasnamakan seorang salafi, ikhwan salafi, Ahlussunnah wal Jamaah, tapi nggak mau belajar bahasa Arab, nggak ada perubahan, gitu-gitu saja. Ini kan musibah ya. Orang yang namanya salafi itu semangat dalam belajar, ikhwan. Ya harus semangat. Kalau kita ingin menjadi seorang yang salafi, karena orang-orang salaf, para salaf itu mereka semangat dalam belajar. Jadi hanya jangan casing saja. Ya casingnya salafi, tapi ilmunya nggak ada. Sayang kan seperti itu. Nah, usahakan kita menjadi seorang ikhwan di atas sunnah. Kita pun belajar tentang sunnah, belajar bahasa Arab. Baik, yaitu isim yang tetap harokat akhirnya. Misal contoh di sini, qama hadat talibu. Antum fokus ke isim hadanya ya, isim isyarah hada. Qama hadat talibu. Yang kedua, ra'aitu hadat taliba. Perhatikan, yang pertama tetap hada, kedua tetap hada. Enggak berubah kan? Enggak berubah hadu atau hadi, enggak ada. Marartu bi hadat talibi. Contoh yang ketiga, saya berpapasan dengan siswa ini. Ya, sekalipun kemasukan bi, domir huruf jar, bi hada, tetap bi hada. Tidak berubah bihadhi Pak ya, tetap bihada. Yang pertama juga hada, yang kedua tetap hada, yang ketiga juga hada. Nah, ini yang disebut dengan isim mabni. Dia konsisten dengan harokat akhirnya. Dimanapun kondisinya, dia tetap ya hada. Ini namanya apa? Isim mabni. Baik. Kemudian contoh yang selanjutnya, hadihi talibatun. Anda melihat kalimat hadihi itu tetap ya, hadihi. Ini adalah seorang siswi. Contoh yang kedua, inna hadihi talibatun. Sama Pak, yang kedua juga hadihi. Padahal ada inna di situ ya. Kok enggak inna hadiha? Tapi kok tetap inna hadihi? Baik. Nah, ini namanya isim mabni. Contoh yang ketiga, lihadihi talibati kitabun. Ya, milik siswa ini, ya kitab milik siswa ini adalah kitab, atau kitab ini milik seorang siswi. Ya, ini kitab ini milik seorang siswi. Baik. Jadi hadihi yang pertama, hadihi yang kedua, dan hadihi yang ketiga sama, enggak berubah harokat akhirnya, tetap kasroh semuanya ya. Hadihi talibatun, inna hadihi talibatun, lihadihi talibati kitabun. Nah, inilah yang disebut dengan isim mabni. Kemarin sudah kita bahas pada isim isyarah. Pada isim isyarah ada yang mu'rab. Apa itu? Ada dua isim isyarah yang mu'rab.
sisanya mabni. Apa Pak kemarin? Ayo. Hadani sama hatani. Itu Pak. Ingat ya. Kenapa kok dikatakan mu'rab? Karena dia bisa berubah. Bisa hadani, bisa hadaini. Bisa berubah dengan alif, bisa berubah dengan ya. Kemudian kalau hatani sama, bisa hatani, bisa hataini. Ini ya kan. Antum ingat kan? Insyaallah. Ingat ya. Masih muda kok, masa udah lupa. Ini lihat. Hadani. Ini baru nih yang mu'rab nih. Karena bisa berubah ya kawan, bisa hadaini. Bisa berubah. Nih lihat. Pertama pakai alif, yang kedua pakai ya. Ya, kecuali ini ya, yang hadani ya, ini mu'rab. Satu lagi ya kawan. Apa itu? Hatani. Sama ini juga mu'rab atau hataini. Hataini. Nah ini juga mu'rab karena bisa berubah, bisa hatani sama hataini. Kadang pakai alif, kadang pakai ya. Adapun sisanya itu hadhihi, haulai, gitu Pak ya. Atau hada, terus haulai, hadhihi, haulai, itu semuanya mabni. Ya, sisanya mabni kecuali yang dua ini, hadani sama hatani. Paham Pak ya? Ya ini ingat ya. Jadi antum bisa ingat-ingat itu. Semua isim isyarah itu mabni kecuali hadani sama hadaini. Baik, mungkin Anda tulis dulu sebentar ya. Nggak usah ya. Saya jelasin kayak yang tadi untuk isim mabni. Masih sama kedudukannya. Masih sama itu. Sebelah sini ya. Ini hapus saja ya. Qoma. Apa ya, Pak? Hada. Libu. Ya. Terus yang kedua, ra'aitu hada taliba. Yang ketiga, marartu bihada talibi. Anda perhatikan kalimat hada ya. Nah ini pembahasan kita kan nih sama beninya. Hada yang pertama tetap fathah Mas ya. Hada. Ra'aitu hada sama dengan yang pertama. Hada juga. Bukan hadu atau hadi, nggak ada, sama. Yang ketiga juga sama. Ya, hada, bihada, tetap hada. Padahal yang pertama sebagai apa, Ikhwan? Apa namanya ini? Dia sebagai apa tadi? Fa'il kan? Dia sebagai fa'il. Nah ini fa'il. Fa'il kan harus apa itu? Harus dhammah kan ya? Fa'il itu termasuk isim yang harus didomah. Namun di sini nggak berubah sama sekali, tetap hada. Yang memang mabni ya. Baik, yang kedua, ra'aitu, saya melihat, hada, ini, siswa ini. Berarti kan padahal sebagai apa nih kedudukannya hada ini? Objek yang maf'ul bih, tapi tetap hada sama kayak yang di atas, tetap hada. Terus yang ketiga, bihada, marartu bihada, saya berpapasan dengan siswa ini, sama, tetap hada. Padahal ada huruf jar di depannya, tetap hada. Nah inilah yang disebut dengan isim mabni, tidak akan berubah harokat akhirnya dimanapun dia berada, bagaimanapun dia posisinya. Ya, itu namanya isim mabni. Beda dengan ini, yang Muhammad ini. Oh, bisa kan berubah. Inilah disebut isim mabni.
Terus kita yang contoh yang isim isyarah yang muannas, hadhihi ya. Hadhihi libatun. Betul Mas ya? Yang kedua apa contohnya? Inna hadhihi talibatun. Yang terakhir lihadihi talibatu. Lihadihi talibatun. Talibatu ya. Ya afan. Kasrah soalnya ini sebagai nanti badal ya. Kitabun. Pertama hadihi. Dia jatuh di awal kalimat sebagai apa tadi? Mubtada ya. Padahal dia harus domah seharusnya ya. Seharusnya hadihu gitu. Tapi nyatanya nih mabni. Hadihi mabni, enggak bisa dirubah-rubah harokat akhirnya. Tetap hadihi. Tetap kasrah ya. Lihat ini. Sama dengan ini inna hadihi, tetap kasrah. Padahal ada inna. Seharusnya apa ya kawan? Fathah kan ya? Seharusnya ini fathah. Kalau inna itu harus dia menfathah amil yang menjadikan isim setelahnya fathah. Itu inna. Kemudian lihadihi sama, tetap ya hadihi. Kalau ini mungkin masuk akal ya, karena ada li. Tapi ini bukan karena ini ya kawan, bukan karena li ya. Dia kasrahnya bukan li. Memang seperti itu dia. Terus begitu. Bagaimanapun kondisi dan posisinya tetap di kasrah, lihadihi. Nah ini semuanya disebut isim apa? Mabni. Ngerti Mas ya? Ngerti. Jadi sudah kita belajar malam ini apa? Definisi isim mu'rab dan definisi isim mabni. Udah itu aja dulu Pak. Ya. Kemudian di sini akan dikasih tahu, ya, akan dijelaskan isim yang mabni itu ada berapa sih? Apa saja gitu ya? Biar kita semakin paham. Isim yang mabni itu apa saja? Baik, lanjut ya kawan ya. Isim yang mabni ada 8. Anda melihat itu di bawahnya? Yaitu 1. Isim dhamir. Ingat ya kawan, pada fasal yang keempat kita telah membahas dhamir. Coba ini tes ingatan atau murajaah. Dhamir ada berapa Pak? 2. Apa saja? Dhamir dhahir sama dhamir mustatir. Dhamir dhahir ada berapa? Dhamir dhahir 2. Apa itu? Munfasil sama muttasil. Baik. Yang munfasil ada berapa? 2 ya. Apa saja? Rafa munfasil sama nasab munfasil. Baik. Kemudian untuk yang muttasil ada berapa ya kawan? Ada 3. Dhamir apa saja? Rafa muttasil, nasab muttasil, jar muttasil. Ya, tambahnya jar muttasil. Baik, untuk rafa munfasil sebutkan ada berapa itu dhamirnya? Ada 14 ya. Coba disebutkan huwa huma hum ya. Hunna anta tunna ana nahnu. Itu semuanya mabni. Ya, dimanapun dia berada ya tetap ana ya kawan. Gak bisa anu, gak ada ceritanya anu ya. Jadi anu gitu Pak, gak bisa Pak. Atau jadi nahnu jadi nahni, gak ada. Iya. Iya, jadi anu gak ada Pak ya. Ana ya ana terus Pak. Sama dengan antum, anti begitu. Ya, gak ada ceritanya antu, gak ada antu ya. Ya gitu. Nah semua dhamir rafa munfasil itu mabni. Tak terkecuali ya, tak terkecuali. Semua dhamir mabni. Baik, kemudian yang kedua, dhamir nasab munfasil. Coba disebutkan Mbak. Iyahu ya. Iyahu, iyahuma, iyahum.
iyaha, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Itu sama ya, semuanya mabni. Dhamir nasab munfasil. Baik, kemudian dhamir rafa muttasil. Ayo, berarti dhamir yang bersambung dengan fiil dan dia menjadi fa'ilnya. Coba disambungkan dengan dhamir dakhala. Dakhala coba. Dakhala, dakhalu, dakhalat, dakhalata, dakhalta, dakhaltuma, tum, dakhalti, dakhaltuma, dakhaltunna, dakhaltu, dakhalna. Ya, dakhaltu, dakhalna. Nah, itu semuanya dhamir rafa muttasil. Bedanya apa, ikhwan? Dengan tasrif yang sering kita baca kemarin, yang sering kita pelajari habis isya biasanya. Dhamir tasrif istilahi. Kalau yang menurun tadi vertikal, tasrif lughawi. Bedanya apa? Sama-sama perubahan dari satu bentuk kata menjadi beberapa kata. Kalau yang tasrif istilahi, ya, perubahan dari satu kata menjadi beberapa kata yang menghasilkan makna yang berbeda. Itu ya kalau tasrif istilahi. Tapi kalau tasrif lughawi yang vertikal, yang tadi menurun, ini perubahan dari satu kata menjadi beberapa kata yang menghasilkan fa'ilnya, pelakunya yang berbeda. Itu bedanya begitu ya. Bedanya pelaku saja. Yang satu maknanya berbeda, yang satu pelakunya berbeda. Itu aja berbedanya. Ya, antara istilahi, tasrif istilahi dengan tasrif lughawi. Baik. Coba sekarang yang dhamir nasab muttasil. Apa itu? Dhamir yang bersambung dengan fiil sekaligus menjadi apa? Objeknya berarti Pak ya, karena dia sebagai maf'ul bihnya. Antum coba tasrif dari fiil katabahu. Kataba. Jadi katabahu ya. Ayo. Katabahu, katabahuma, tabahum, katabaha, katabahuma, hunna, katabakuma, kum, katabaki, katabakunna, tabi. Gimana Bas? Gimana kalau dhamir ana? Ada nun wiqayah, ingat. Kata bani, terus kata bana. Ya, ingat kalau bersama dengan dhamir ana ya, khusus harus ada nun wiqayah untuk menjaga agar fi'il tidak di kasroh. Karena fi'il enggak ada di kasroh, Pak. Yang kasroh itu hanya isim, Pak ya. Ingat, harokat kasroh hanya berlaku pada isim, bukan pada fi'il. Ya, fi'il enggak ada yang di kasroh. Adanya dhammah, fathah, nanti sukun. Coba ya, enggak ada yang di kasroh. Makanya dijaga agar fi'il tidak di kasroh, dikasih nun di situ. Kata bani. Ya, karena ada nun di situ akhirnya fi'il enggak bisa di kasroh. Jangan katabi gitu ya. Itu keliru. Baik, sekarang dhamir jar muttasil. Berarti ad-dhamir bersama dengan isim ya. Coba isimnya apa ini di sini? Kira-kira kolamun saja coba. Kolamuhu. Kolamuha. Kolamuka. Kolamukuma. Kolamukum. Kolamuka. Kolamuki ya. Kolamukuma. Kolamukunna. Kolami, kolamuna. Nah, kalau isim bisa Pak langsung dikasrah ya, kolami. Kalau isim nggak ada masalah, nggak pakai nun wiqayah, nggak ada ya, cukup langsung kolami. Kalau isim boleh dikasrah. Kalau fi'il nggak boleh. Gimana? Fahim tum ya? Insya Allah faham ya. Terus kalau dhamir mustatir ada berapa kemarin? Dua apa aja Pak? Apa yang pertama?
Domir mustatir terbagi dua. Wujuban sama jawazan. Apa yang wujuban bagaimana itu maksudnya? Domir itu gimana? Domir tersebut posisinya tidak bisa digantikan oleh isim dohir, isim lain nggak bisa. Ya dia aja udah. Ya, kalau domir mustatir jawazan, nah ini baru bisa. Posisinya bisa digantikan oleh isim dohir. Ingat ya? Nah itu sudah berlalu. Diingat-ingat itu. Itu akan terus berjalan sampai nanti di pembahasan yang lain akan disebut di situ. Baik, cukup mas. Ya, baik. Ya baru satu ya. Jadi di antara isim mabni adalah satu domir. Kemudian yang kedua isim isyarah insyaallah. Ya itu sudah kita bahas tadi. Sebagian sudah kita sepil mas ya. Baik ikhwah, mungkin demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di murojaah ya. Karena sudah mulai banyak pembahasan ini. Mengenal banyak istilah-istilah baru ya. Biar enggak keteteran nanti. Ya. Maka di murojaah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.